Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'di al-masyhur amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Allahul latifun bil ibad yarzuqu liman yasha wa huwal qawiyyul aziz. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man taqala yata'allamal ilma ghufira lahu qabla an yahtuwa. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulillahi habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qala rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa muliakan beliau, yaitu sahibul majlis zikir dan ta'lim Yatun Sugandi, yaitu Bapak Dewan kita yang alhamdulillah pada kesempatan malam ini beliau masih istiqomah. Bukti daripada istiqomah ni majlis zikir, ni majlis ta'lim Yatun Sugandi masih tetap berjalan walaupun sebulan 2 kali. Benar. Ketimbang kita kadang-kadang kalau pikiran lagi tenang kita hadir ke sini. Benar. Apalagi tambah kalau pikiran tenang duit agak ada gitu. Pokoknya pikiran senang baru kita hadir. Tapi walaupun demikian tidak apa-apa. Walaupun hadir, insya Allah beliau paham rasa cinta kita kepada almarhumah, insya Allah tidak berubah. Kita doakan anggota dewan kita Bapak Amin Sugandi SMM ini selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan keluarganya selalu diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadratul Mukarram yang saya hormati dan yang saya muliakan, para dewan guru yang alhamdulillah hadir pada kesempatan pada malam ini, di antaranya yaitu alhamdulillah hadir pun guru Al-Ustaz Ustadz Ali, kemudian Ustadz Nuruddin serta Ustadz Nambat juga hadir. Alhamdulillah ada Ustadz kita juga yang ganteng ya, masih muda, udah punya bini belum? Belum. Perawat juga ya, perawat apa? Ya, alhamdulillah perawat ya.
bidan perempuan. Iya, pokoknya kerja rumah sakit dah. Itu saya mah nggak tahu. Iya, mantri itu. Ceritanya, masya Allah ya. Yang saya hormati, alhamdulillah Ustadz Makmun hadir, serta yang saya hormati pemandu acara pemindah waktu atau bahasa kerennya disebut Master of Ceremony gitu, yaitu guru kita Ustadz Mas Duki. Mudah-mudahan kita doakan guru-guru kita selalu diberi keberkahan ilmunya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan kajian kita pada kesempatan malam ini, yaitu membahas tentang kitab Khulasatul Nurul Yakin ataupun tarikh sejarah Islam. Di sini kita sampai kepada bab 3. Saya yakin kalau ditanya bapak-bapak sama ibu-ibu lebih paham, lebih ngerti bapak, lebih ngerti ibu ketimbang saya kalau ditanya masalah sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab kenapa? Sebab pengalamannya lebih luas, lebih pertama ketimbang saya. Sebab bapak, sebab ibu lebih pertama ngerasain garam ketimbang saya. Benar? Benar nggak? Saya yakin kalau ditanya semuanya pada bisa. Di sini bab yang ketiga kita menerangkan tentang wiladatuhu warodoatuhu, dilahirkannya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta masa penyusuan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sebelum saya jelaskan, sebelum saya lanjutkan, perlu kita ketahui bahwa di dalam bulan Islam semuanya memiliki sejarah. Jadi kita selaku umat Islam jangan sampai cuma ngaku iman, ngaku Islam, tapi ketika ditanya bulan-bulan Islam itu tidak tahu. Ditanya kamu agama apa? Islam. Iman nggak sama Allah? Iman. Hal yang paling terkecil, jangankan ditanya ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu sholat, ketika ditanya ilmu tentang ataupun bulan Islam ditanya tidak tahu. Benar? Benar nggak? Jangan tinggi-tinggi kita ngaji. Ilmu ibadah kita perlu, benar? Karena ibadah tanpa ilmu mardudatun la tuqbalu. Apa yang dikatakan Ibnu Ruslan? Pakuluman. Ya'malu bi ghairi ilmi amaluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa orang yang beramal ibadah tanpa dibarengi dengan ilmu, amaluhu, maka ibadahnya, amalnya mardudatun la tuqbalu, yaitu ditolak oleh Allah Subhanahu. Kita rajin bangun malam, orang-orang pada tidur, kita bangun pergi ke kamar mandi, ambil air wudhu, kemudian sujud. Ini jidat udah pada hitam, saking kebanyakan sujud, tapi nggak pakai ilmunya. Apa yang didapatkan? Bukan pahala, cuma sebatas jidat hitam. Benar? Lah sujud juga ada anggotanya, nggak sembarangan sujud. Itu dalam fikih ada 6, ya. Dalam fikih ada 7. Mohon maaf. Pertama nih, kening kita ataupun jidat. Yang kedua telapak. Yang ketiga dua dengkul. Yang ketiga nih, apa namanya? Ramok kita harusnya nekuk. Enggak sembarangan kita ibadah diatur oleh agama itu.
Jadi ibadah pun memerlukan wudu butuh kencing butuh Ayo ibu-ibu kira-kira kalau nggak pakai ilmu kencing gimana? Berdiri kan? Wah ampar-amparan. Iya, hati-hati. Ibu-ibu kalau mau habis kencing, dehem, tahu dehem? Cek salakina mah kode eta. Padahal nama emang anjurkeun dehem sunnah. Cek salakina mah waduh majikan aing di kamar mandi dehem bae kode ieu. Gitu. Pas keluar teh masya Allah. Ayo neng, ka mana? Tadi penggeus dehem wae. Ih si bapak jangan pede amat. Tuh, hati-hati kita butuh ilmu. Oleh karena itu kalau memang kita merasa butuh dengan ilmu, sebelum kita melangkah kepada majelis ilmu, nih malam Jumat antara perjuangan pada perjuangan malam Jumat sebetulnya itu antara melawan hawa nafsu. Datang ke majelis apa di rumah, kalau di rumah lebih enak. Iya, ada sinetron di SCTV, RCTI, catatan cinta. Bapak-bapaknya obat sinetron. Itu. Begitu datang di sini kita disuruh zikir, disuruh tahlil, disuruh baca yasin. Enakan mana coba menurut logika? Nonton. Enakan mana? Ulang bohong. Ngenahan non? Mau diomelan iya. Cek logika mah ngeunahan di imah nonton TV jeung salaki bari ngalagu masya Allah jeung budak bari ngalagu bari salaki minta sedukeun kopi tuh mantap bener itu. Tapi ketika kita melangkah meninta kola, barang siapa yang berpindah ataupun pergi ya ta'alamal ilma untuk belajar ilmu, gufirolahu maka dosa-dosa kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Qabla ayat 2 sebelum belum melangkah dosa kita udah diampuni alhamdulillah. Hitung kalau dari rumah ibu, dari bubulat, dari lembur, dari parung datang ke sini berapa langkah, hitung. Tuh. Ketika duduk mendengarkan ilmu, 1 huruf jadi 1000 kebaikan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tuh, ketimbang kita nonton TV. Tapi nggak nonton TV. Nggak nonton TV. Jangan jauh-jauh, ya. Kita ngaji. Kita malu kalau ditanya ngaku iman, ngaku Islam. Pas ditanya bulan Islam kita enggak bisa, masya Allah. Kalah kita sama anak kita, benar enggak? Kita lebih hafal bulan Masehi ketimbang bulan Hijriah. Padahal nama Abdurrahman, nama Muhammad, nama Abdullah. Pas ditanya bulan Islam dari bulan pertama sampai terakhir apa? Tuh. Yang malu siapa? Yang malu siapa? Orang tua. Ya kita sendiri. Itu. Ya masya Allah, kita lebih hafal bulan Masehi ketimbang bulan Hijriah. Tes ulah bu. Saya yakin ibu-ibu ini ahli nggak bohong apa ngaji. Ahli ngaji. Tes ulah bu. Kahiji bulan Muharram. Aduh itu kamu nyanyi. Kedua bulan
Sopar. Nah, pintar cakep. Salaki kudu lebih pintar ketimbang daripada awel. Sebab lalaki tanggung jawabnya dunia jeung akhir. Masya Allah. Nggak mah di dunia capek nyangan duit, Masya Allah. Orang putih hulu dijadikan suku dijadikan hulu sulap meren. Pasti akhirat dipintai pertanggung jawaban. Masya Allah. Kahiji bulan dina bulan Muharram aya sejarah naon dina Islam, yaitu hijrahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua bulan Sopar, ketiga bulan Rabiul, keempat Rabiul, kelima Jumadil, keenam Jumadil, ketujuh Rajab. Rajab lain Rajab. Rajab dalam Arab nggak ada ra, tapi Rajab. Rajab kemarin ada peristiwa apa? Ada peristiwa Isra Mi'raj. Itu sekarang udah sampai bulan Sya'ban, di mana bulan Sya'ban ini buku catatan kita, catatan amal kebaikan kita akan disetorkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu pada malam nisfu. Makanya ulama ketika malam nisfu Sya'ban, Pak, kita dianjurkan kumpul bareng. Ketika malam nisfu Sya'ban, ulama menganjurkan, walaupun berbagai macam paham, kita dianjurkan duduk bareng nih malam nisfu Sya'ban. Duduk bareng, kumpul bareng, ngapain? Manyaan gaplek. Pasti baca Yasin 3 kali. Niat yang pertama, kita niatkan agar umur kita diberi keberkahan, taat ibadah kepada Allah Subhanahu. Niat yang kedua, kita mohon sama Allah agar kita dijauhkan dari berbagai macam penyakit dan bala. Yang ketiga, baru nih idaman kita mohon rizki yang banyak untuk bekal ibadah. Nih perlu kita ketahui sejarah dalam bulan Islam. Kenapa saya bahas demikian? Karena kalau saya perhatikan, jangan jauh-jauh di lingkungan kita. Nih bulan Islam udah jarang disebut, nih bulan Islam udah jarang dipakai sama kita, kecuali sama orang-orang tua dulu itu makein ya. Kalau ditanya bulan apa sekarang, mak, bulan Sya'ban tuh orang tua dulu. Tapi kalau anak sekarang ditanya enggak bakal tahu. Bahkan saking enggak taunya orang tua kita dulu dengan bulan Islam, sampai ngelahirin pun ngasih anaknya daripada bulan Masehi. Mana contohnya? Lahir bulan Januari, dikasih nama Januar. Tuh. Iya kan? Orang Islam nama Januar. Masalah. Februari, cakep. Itu atau Aprilia. Wes. Aprilia. Cakep bener ya. Namanya Aprilia. Aprilia Astuti. Kirim namanya Aprilia, bapaknya ngarannya namanya apa, Budi apa itu. Nama bapaknya sederhana, tapi nama anaknya anak kota, anak baratan. Omat. Juna.
Iya kan? Lahirnya bulan Jun. Namanya Junaidi. Cakep Juna tuh, luar biasa. Berarti ingat, oh Mang Juna lahirnya bulan Juni, ganti doang tadinya I jadi A, Juni Juna gitu. Bulan Maret Marti bisa, Maerot bisa, itu Masya Allah tuh ya. Kalau kita udah bisa bulan-bulan Islam, kita ajarkan kepada anak-anak kita, baru kita perlu ibadah ilmu untuk bekal ibadah agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak riwayat, banyak kisah orang ahli ibadah selama berpuluh-puluh tahun, ketika ditanya ataupun ketika dipertanggungjawabkan, pahalanya nol di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak dibarengi dengan ilmu. Jadi perlu kita catat, kalau ditanya nih, Wulida sallallahu alaihi wasallam bima kata yaumal isnin. Pak, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di kota hari bulan Rabiul. Biasa kalau di kita peringati hari Maulid itu peringatan ya kelahiran baginda Nabi. Sebelum dilahirkan baginda Nabi itu jauh sebelum akan dilahirkan, itu banyak peristiwa yang terjadi ya di kota Mekah itu ya. Itu aja, nggak usah banyak-banyak ya. Itu udah jam 10, lanjut enggak serek sunah no lain, enggak jam 10, enggak jam 10. Insya Allah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita semuanya, khusus Pak Dewan, selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua selalu diberikan rezeki yang berkah, usaha yang gampang, bisnisnya biar meleduk, biar lancar. Alhamdulillah. Kurang lebihnya mohon maaf. Afwan minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.